Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Kadismawati, NIM 2005216300013 dari offering A212 SA, mata kuliah Matematika Rekayasa 2 dengan dosen pengampu Ibu Roro Sulaksita-Ningrum, ST, MSc. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait persamaan diferensial orde 1 dan orde 2 serta pembahasan soal. Persamaan diferensial merupakan persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih dari satu variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Perbedaan orde dan derajat. Orde atau tingkat persamaan diferensial merupakan pangkat tertinggi turunan yang muncul pada persamaan diferensial tersebut. Sedangkan derajat merupakan bentuk polinominal atau suku banyak yang terdapat pada turunan tingkat tertinggi dan muncul pada persamaan diferensial tersebut. Persamaan diferensial atau PD merupakan persamaan yang di mana Y sebagai variabel terikat dan X sebagai variabel bebas. Persamaan diferensial dibagi menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa atau PDB yang mempunyai variabel terikat Y dan variabel bebas X atau hanya satu yang dinotasikan dalam bentuk Y aksen, Y double aksen, Y triple aksen. Selanjutnya, yang kedua yaitu persamaan diferensial parsial atau PDP yang mempunyai variabel terikat Y dan variabel bebas X, Y, Z atau lebih dari satu. Dengan notasi yang dapat dituliskan dy per dx, d kuadrat y per dx kuadrat, atau d pangkat 3y per dx pangkat 3. Persamaan diferensial orde 1 adalah persamaan yang paling sederhana dikarenakan hanya melibatkan turunan pertama dari suatu fungsi. Persamaan diferensial orde 1 dapat diartikan secara umum dalam dua bentuk, yaitu bentuk implisit dan bentuk eksplisit. Bentuk implisit yaitu f dalam kurung x, y, dy per dx sama dengan 0 atau f dalam kurung x, y aksen sama dengan 0. Yang kedua yaitu bentuk eksplisit yaitu dy per dx sama dengan f dalam kurung x, y atau y aksen sama dengan f dalam kurung x, y. Y aksen atau dy per dx adalah turunan pertama dari y terhadap variabel x. Sedangkan y aksen atau d kuadrat y per dx kuadrat adalah turunan kedua dari y terhadap variabel x. Persamaan diferensial orde 2 merupakan persamaan diferensial yang ordenya turunan tertinggi dan terlibat dalam persamaannya adalah 2. Persamaan diferensial orde 2 terdapat 4 tipe atau bentuk, yaitu tipe yang pertama, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan f dalam kurung x. Tipe yang kedua, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan f dalam kurung x, dy per dx. Tipe yang ketiga adalah a kali d kuadrat y per dx kuadrat plus b kali dy per dx plus c kali y sama dengan 0. Dan tipe yang terakhir adalah a d kuadrat y per dx kuadrat plus b dy per dx plus cy sama dengan f dalam kurung x. Selanjutnya, saya akan membahas soal dan penyelesaian. Soal yang pertama, apakah f dalam kurung x, y sama dengan x kuadrat plus xy plus y kuadrat min 3 lebih sensitif terhadap perubahan dalam x atau perubahan dalam y ketika x, y dekat dengan titik 1,2? Bagaimana mengetahuinya? Fx, y sama dengan x kuadrat min xy plus y pangkat 2 min 3. Ketika xy dekat dengan titik 1,2, maka x sama dengan 1, y sama dengan 1. Fx sama dengan x kuadrat min xy plus y kuadrat min 3. Diturunkan terhadap variabel x, maka f aksen x sama dengan 2x min y. Selanjutnya, dimasukkan dalam titik x yaitu 1. F aksen 1 sama dengan 2 kali 1 min 2 sama dengan 2 min 2 sama dengan 0. Maka turunan terhadap x hasilnya adalah 0. Selanjutnya, fy sama dengan x kuadrat min xy plus
y pangkat 2 min 3 diturunkan terhadap variabel y, yaitu menghasilkan f aksen y sama dengan min x plus 2y. Selanjutnya dimasukkan dalam titik y sama dengan 2, maka f aksen 2 sama dengan min 1 plus 2 kali 2 sama dengan min 1 plus 4 sama dengan 3. Maka turunan terhadap y hasilnya adalah 3. Dari perhitungan berikut, maka fungsi pada soal lebih sensitif terhadap perubahan dalam y ketika f dalam kurung x, y dilakukan pendekatan dengan titik x hasilnya 0, jika dilakukan pendekatan dengan titik y hasilnya adalah 3. Soal yang nomor 2. Tentukan do w per do v ketika u sama dengan 0, v sama dengan 0, jika w sama dengan x kuadrat plus y per x sama dengan u min 2v, plus 1, Y sama dengan 2V plus Y min 2. Gambarkan diagram cabang serta tuliskan rumus aturan rantainya. Diketahui W sama dengan X kuadrat plus Y per X, U sama dengan 0, V sama dengan 0, X sama dengan U min 2V plus 1 sama dengan 1, Y sama dengan 2V plus Y min 2 sama dengan Y min 2. Selanjutnya, kita gambar diagram cabangnya agar dapat memudahkan kita dalam menulis rumus aturan rantainya. Berikut merupakan gambar diagram cabangnya. Maka dihasilkan rumus do W per do V sama dengan do W per do X dikali do X per do V ditambah do W per do Y dikali do Y per do V. Do W per do V sama dengan dimasukkan yang diketahui tadi, 2x min y per x kuadrat dikali x min 2 plus 1 ditambah x kuadrat plus 1 per x dikali 2x plus y min 2. Do w per do v sama dengan dimasukkan x dan y-nya. Maka 2 dikali 1, y min 2 per 1 pangkat 2 dikali 1 min 2 plus 1. Plus 1 pangkat 2 ditambah 1 per 1, 2 kali 1 ditambah Y min 2 min 2. Do W per do V sama dengan 2 ditambah 2 kali Y min 2 sama dengan 2 plus 2Y min 4. Do W per do V sama dengan 2Y min 2. Maka hasil dari soal yang nomor 2, do W per do V hasilnya adalah 2Y min 2. Soal nomor 3. Tentukan nilai rata-rata f x, y sama dengan xy di atas persegi yang dibatasi garis x sama dengan 1, y sama dengan 1 di kuadran pertama. F x, y sama dengan xy. Maka x sama dengan 1, y sama dengan 1 terdapat di kuadran pertama. Maka R sama dengan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, R sama dengan 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 1. Nilai rata-rata dihasilkan rumus 1 per SR integral lipat 2F dalam kurung X, Y dA. Sama dengan 1 per 1 integral lipat 2 dengan batas atas 1, batas bawah 0, XY kali do Y kali do X. Sama dengan integral 1 per 2 Y pangkat 2 dengan batas atas 1, batas bawah 0, do X. Sama dengan integral 1 per 2 XY dengan batas atas 1, batas bawah 0, do X. Sama dengan 1 per 2 kali 1 per 2 dikali X dikali do X. Sama dengan 1 per 4 X pangkat 2 dengan batas atas 1, batas bawah 0, sama dengan 1 per 4. Maka hasil akhir dari soal nomor 3 adalah 1 per 4. Soal yang nomor 4. Integral lipat 3 dengan integral yang pertama, batas atas 1, batas bawah 0, integral yang kedua, batas atas x kuadrat, batas bawah 0, integral yang ketiga, batas atas x plus y, batas bawah 0, dalam kurung 2x min y min z, do y, do x. Caranya, kita dapat mengevaluasi integral yang paling dalamnya terlebih dahulu. Integral yang paling dalamnya itu yaitu integral dalam kurung 2x min y min 2.
dengan batas atas X plus Y, batas bawah 0, do Z. Sama dengan integral 2X min Y min 2 do Z sama dengan integral 2X kali do Z min integral Y kali do Z min integral Z kali do Z. Sama dengan 2XZ min YZ min Z pangkat 2 per 2 sama dengan dalam kurung 2X min YZ min Z pangkat 2 per 2 dengan batas atas X plus Y batas bawah 0. Sama dengan kita masukkan terhadap batas atas dan batas bawahnya. Dihasilkan 2X dalam kurung atau kali X plus Y min Y dikali X plus Y min X plus Y pangkat 2 per 2 min 2X dikali 0 min Y kali 0 min 0 pangkat 2 per 0 sama dengan 3X pangkat 2 min 3Y pangkat 2 per 2 min 0. Selanjutnya, kita dapat memasukkan persamaan lalu mengevakuasi integral selanjutnya. Sama dengan integral lipat 2 dengan integral yang pertama batas atas 1, batas bawah 0, integral yang kedua dengan batas atas X kuadrat, batas bawah 0, 3X pangkat 2, min 3Y pangkat 2 per 2, do Y, do X. Sama dengan integral X kuadrat, integral dengan batas atas X kuadrat, batas bawah 0, 3X pangkat 2 per 3Y pangkat 2 per 2 do Y sama dengan integral 3 dikali X pangkat 2 min 3Y pangkat 2 per 2 do Y sama dengan integral 3 kali X kuadrat min Y pangkat 2 per 2 do Y sama dengan 3 per 2 integral X pangkat 2 min Y pangkat 2 do Y. Sama dengan 3 per 2 dalam kurung integral X kuadrat kali do Y min integral Y pangkat 2 kali do Y. Sama dengan 3 per 2 dikali X pangkat 2 Y min Y pangkat 3 per 3. Sama dengan 3 per 2 X pangkat 2 Y min 1 per 2 Y pangkat 3. Sama dengan 3 per 2 X pangkat 2Y min 1 per 2 Y pangkat 3 dengan batas atas X kuadrat, batas bawah 0. Dimasukkan terhadap batasnya menjadi 3 per 2 X kuadrat dikali X kuadrat min 1 per 2 X kuadrat pangkat 3 min 3 per 2 X kuadrat kali 0 min 1 per 2 0 pangkat 3. Sama dengan 3 per 2 X pangkat 4 min 1 per 2 X pangkat 6 min 0. Langkah selanjutnya, mengevaluasi integral luar setelah menyelesaikan integral dalam. Sama dengan integral 3 per 2 X pangkat 4 min 1 per 2 X pangkat 6 min 0 dengan batas atas 1, batas bawah 0 sama dengan integral 3 per 2 X pangkat 4 min 1 per 2 X pangkat 6 do X. Sama dengan integral 3 per 2 X pangkat 4 do X min integral 1 per 2 X pangkat 6 do X sama dengan 3 per 2 integral X pangkat 4 do X min 1 per 2 integral X pangkat 6 do X. Sama dengan 3 per 2 dikali X pangkat 5 per 5 min 1 per 2 dikali X pangkat 7 per 7 sama dengan 3X pangkat 5 per 10 min X pangkat 7 per 14 sama dengan dalam kurung 3X pangkat 5 per 10 min X pangkat 7 per 14 dengan batas atas 1, batas bawah 0 sama dengan dimasukkan terhadap batasnya X-nya 3 dikali 1 pangkat 5 per 10 min 1 pangkat 7 per 14 min 3 dikali 0 pangkat 5 per 10 min 0 pangkat 7 per 14 hasilnya 8 per 35. Jadi hasil yang diperoleh dari soal nomor 4 yaitu 8 per 35.
Sekian presentasi dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.